Kecupan obat. Aku terbaring lemah di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan intensif untuk luka-luka yang aku dapatkan di tubuhku dari siksaan Bandi. Beruntung Jameson dan Raihan segera membawaku, hingga aku dapat mendapatkan perawatan yang terbaik. Terutama di bagian kepala yang katanya mengalami keretakan akibat pukulan Bandi yang bertubi-tubi. Tubuhku sangat sakit seluruhnya, lebih sakit dari saat aku mengalami kecelakaan saat itu. Aku sungguh tak bisa bergerak bebas untuk saat ini. Rasa nyeri di leherku akibat jelatan tali juga meninggalkan bekas yang menghitam. Aku tak tahu lagi bagaimana nasibku jika aku tak segera ditangani. Mungkin saja riwayatku memang akan benar-benar tamat. Raihan bilang aku sempat tak sadarkan diri selama 28 jam. Wajar saja. Aku ini hampir mati, masih untuk diberikan kesempatan hidup lagi. Usiaku tidak didiskon di umur 35 tahun. Raihan juga bilang, kalau Larissa terus menangisiku siang malam ketika aku tak sadarkan diri. Dia juga tak mau makan dan tidur. Dia setia menunggu kesadaranku. Oh sayang, maafkan aku. Lagi-lagi aku membuatmu menangis cemas. Tapi inilah kewajiban setiap lelaki untuk menjaga wanitanya. Lelaki sejati akan menyerahkan nyawanya sekalipun untuk dapat menyelamatkan wanitanya. Aku menatap istriku yang tertidur sambil duduk di tepian ranjangku. Menggunakan satu tangannya untuk bantalan. Dan satu tangannya lagi memegang tangan kananku. Dia pasti sangat mengantuk. Setelah menangisiku terus-menerus sejak kemarin, aku tak mau mengganggu tidurnya yang nyenyak. Walaupun aku kesepian tak ada yang mengajakku bicara. Raihan sudah aku tugaskan untuk menghandle semua pekerja di kantor, membatalkan seluruh jadwal pertemuan dan juga mengambil alih tugasku di kantor. Untuk saat ini aku ingin istirahat total. Aku harus memulihkan kondisi tubuhku yang lemah ini. Aku mempercayakan semua masalah pekerjaan padanya. Jameson kembali bertugas di kantor kepolisian, tentunya untuk menginterogasi para penjahat itu lebih lanjut dengan interogasi yang legal sesuai prosedur kepolisian. Entah bagaimana kabarnya Bandi, tapi Raihan bilang dia juga terluka parah, namun pemeriksaan tetap dilanjutkan. Aku tak peduli lagi dengan si brengsek itu. Aku tak ingin berbaik hati walaupun hanya untuk menanyakan kabarnya. Aku kecewa, sangat kecewa. Tak hanya mengkhianati aku. Dia bahkan tega hendak menghabisiku untuk menghilangkan jejak. Sungguh, aku tak menyangka Bandi akan melakukan ini padaku. Dia lupa siapa yang menolongnya saat dirinya membutuhkan pekerjaan. Seolah kebaikanku hanyalah angin lalu untuknya. Fandi dan Lele juga tadi sempat kemari untuk mengetahui keadaanku. Namun karena Lele sedang hamil besar, Fandi dengan sangat menyesal mengatakan bahwa dia tak bisa menginap untuk menemaniku. Aku tak masalah. Aku sangat mengerti. Kehadiran mereka pun sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka menganggapku sebagai saudara. Sekarang aku hanya berdua dengan Larissa. Malam semakin larut, namun aku tak mampu memejamkan mataku lagi. Aku hanya dapat menoleh ke kanan dan ke kiri pelan-pelan saja. Kepalaku yang dibalut perban membuatku kesulitan. Saat tengah celingak-celinguk sendirian, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ternyata Raihan yang datang. Dia menghampiri ranjangku dan duduk di samping ranjangku di bagian kiri. Bagaimana keadaan kakak? Apa sudah baik kan? Tanyanya. Alhamdulillah, saya merasa jauh lebih baik. Jawabku. Syukurlah. Kamu kok kesini? Ini udah larut malam loh. Harusnya kamu tidur. Saya nggak bisa tidur kak. Mana mungkin saya tidur nyenyak sementara kakak saya terbaring di rumah sakit tanpa teman. Ya nggak apa-apa. Lagian saya di sini ada Larissa yang temani. Aku sedikit sungkan, padahal sesungguhnya aku memang butuh teman. Raihan menatap ke arah Larissa. Kasihan, posisi tidurnya pasti membuat perut sakit. Ucap Raihan. Aku menoleh ke arah Larissa juga, yang tidur dalam posisi duduk. Benar, Larissa tengah hamil. Jika dia tidur terlalu lama dalam posisi duduk, itu pasti akan membuat perutnya sakit. Aku tak terpikirkan itu sejak tadi. Ray, boleh minta tolong? Tanyaku. Tolong apakah? Tolong angkat tubuh Larissa dan tidurkan di samping saya. Baik. Raihan kemudian mengangkat tubuh Larissa yang kecil dan menidurkannya di sampingku setelah aku sedikit menggeser tubuhku pelan-pelan. Sekarang Larissa takkan merasakan sakit lagi perutnya, dan aku juga bisa tidur dengannya. Aku menyelimutinya. Dia tampak sangat lelap, hingga saat Raihan memindahkannya pun dia tak bergeming. Raihan kembali duduk di tempatnya semula. Aku menoleh padanya. Ray, makasih banyak kamu udah mau bantu saya menyelamatkan Larissa.
Kamu juga udah berhasil cegah saya saat itu. Saya nggak bisa bayangin kalau kamu gak keburu datang. Mungkin saya akan benar-benar jadi pembunuh. Aku berterima kasih kepada Raihan untuk bantuannya. Aku sangat berterima kasih juga karena dia berhasil menggagalkan aksi kejamku yang hampir menghabisi Bandi. Jika tak ada dia, mungkin saja besok aku langsung digiring ke sel. Sama-sama, Kak. Saya juga kaget waktu lihat kakak seperti itu. Saya merasa melihat orang lain. Di mata saya kakak bagaikan seorang psikopat saat itu. Jelas Raihan menuturkan pandangannya terhadapku yang saat itu kesetanan. Saya juga gak tahu kenapa saya begitu. Saya merasa dia ancaman bagi saya. Karena dia berusaha menghabisi saya. Tiba-tiba otak saya seakan ngeblan. Akal sehat saya hilang. Dan yang ingin saya lakukan adalah melenyapkan dia. Memang itulah yang aku rasakan saat itu. Mereka diriku terancam dan hampir mati di tangannya. Aku pun mulai berpikir untuk menghabisinya juga. Saya masih gak nyangka. Mas Bandi sejahat itu. Kakak memberikannya pekerjaan yang baik. Menggajinya dengan rutin tanpa kurang. Memperlakukan dia sebaik mungkin layaknya seorang teman. Tapi kenapa dia tega? Kupikir hanya aku yang merasa seperti itu. Ternyata Raihan juga. Demi uang, banyak orang yang gelap mata, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan mudah. Melupakan setiap kebaikan orang yang pernah menolongnya. Itu adalah sifat asli manusia, Ray. Tak bisa dipungkiri, manusia sering melupakan kebaikan orang jika sudah gelap mata dan hati. Karena memang sifat murni manusia adalah salah dan hilaf. Tuturku. Raihan mangut-mangut paham dengan penuturanku. Aku yakin dia lebih banyak mengerti arti kehidupan daripada aku. Kak, boleh saya bicara sesuatu yang penting? Tanya Raihan sungkan. Apa itu? Katakanlah, Le. Saya bukan orang asing lagi buat kamu. Aku jadi sangat penasaran dengan hal apa yang ingin dia bicarakan denganku. Saya ingin serius dengan Amira. Ucapnya. Aku terkesiap. Ini kabar gembira untukku. Maksudnya, kamu mau melamar Amira? Tanyaku. Raihan mengangguk. Saya dan Amira sudah sepakat untuk menjalani proses ta'aruf, dan kami sudah menjalaninya selama ini. Sekarang kami ingin melangkah ke jenjang serius, serta ingin melamar Amira. Ungkap Raihan. Kamu yakin kalian sudah cocok? Tanyaku lagi. Insya Allah, Kak. Saya dan Amira sudah sepakat juga untuk memulai kisah baru dalam status pernikahan. Karena saya pun sudah dewasa. Saya rasa sudah waktunya saya memiliki teman hidup. Jelasnya. Alhamdulillah, saya senang Ray dengarnya. Rencana kapan kamu mau lamar dia? Aku tak sabar menunggu hari di mana Raihan melamar pujaan hatinya itu. Setelah kakak sembuh saja, saya mau kakak turut mendampingi saya sebagai orang tua saya. Karena hanya kakak, Leila dan Larissa yang saya punya. Ungkap Raihan lagi. Dia mempercayai aku sebagai orang tuanya sekarang. Aku terharu. Aku adalah orang baru dalam hidupnya. Namun dia sudah memberikanku sebuah kepercayaan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku bahagia. Sungguh. Jika bisa, aku ingin memeluk Raihan saat ini. Aku ingin memeluknya sebagai adiknya dan anakku. Apakah kakak keberatan dengan permintaan saya? Tanyanya malu-malu. Enggak sama sekali. Justru saya merasa kurang cocok dijadikan sebagai orang tua kamu. Saya masih belum sempurna untuk itu. Aku merasa tak pantas. Ya jelas gak cocok, kakak kan masih muda dan ganteng. Belum bapak-bapak, mana mungkin cocok dijadikan orang tua saya. Hehehe. Canda Raihan. Hahaha, aku tertawa. Candaan Raihan berhasil membuatku tertawa. Dia memang pendiam. Namun di saat-saat tertentu dia sangatlah humoris. Aku suka anak ini. Sepanjang malam, aku dan Raihan mengobrol hingga subuh. Begitu azan subuh berkumandang, Raihan pamit pulang, karena harus menyiapkan segala keperluan kantornya. Larissa masih terlelap di sampingku. Tidurnya tak terganggu sama sekali meski aku dan Raihan terus tertawa semalaman. Aku menyibak rambut yang menghalangi wajahnya. Kubelai halus pipinya yang lembut. Sah, bangun sayang. Udah azan subuh. Aku membangunkannya. Larissa masih tak bergeming. Tidurnya benar-benar nyenyak rupanya. Sah, bangun. Syalat subuh dulu. Aku mengguncang pelan tubuhnya agar dia bangun. Gumamnya. Dengan menggerakkan tubuhnya itu. Aku terus memperhatikannya. Menunggu hingga dia terbangun. Larissa bangun. Dia duduk seketika dan mengucek matanya. Hoa Aam.
Larissa menguap. Tubuhnya menggeliat manja. Aku tersenyum melihat tingkah istriku. Udah subuh ya, gumamnya setelah menggeliat. Iya udah, jawabku. Larissa tiba-tiba terpaku. Dia berbalik padaku. Aku tersenyum. Sayang, kok aku bisa ada di sini sih? Semalam kan aku tidur di kursi nyender keranjang kamu. Larissa tampaknya baru menyadari di mana dirinya berada. Jin yang pindahin kamu, candaku. Jin. OMG. Larissa terkejut bukan main. Dia tak percaya dengan apa yang aku katakan. Jin Raihan. Hehehe. Balasku. Yey, Kak Raihan kok dipanggil Jin sih? Mana ada Jin ganteng? Larissa mengomel padaku. Aku terkekeh dibuatnya. Memangnya, kamu gak kesempitan aku tidur di sini? Tanyanya. Enggak. Kamu kan kecil. Ranjangnya cukup buat berdua. Jawabku. Apa semalam aku melakukan sesuatu sama kamu? Dengan kedua tangan aku ini. Larissa mengangkat dua tangannya di depanku. Enggak. Cuma tangan kamu nakal. Ngelus-ngelus Junior terus sampai dia bangun. Candaku lagi. Hah? Seriusan? Larissa terlihat lucu dengan ekspresi wajah terkejutnya itu. Haha enggak. Bercanda kok. Semalam kamu tidur nyenyak banget. Sampai-sampai dipindahin sama Raihan aja kamu gak gerak. Kirain beneran. Aku kaget soalnya. Enggak. Cuma bercanda. Balasku. Larissa kemudian menatapku. Dia meraba perban di kepalaku. Sakit banget ya? Tanyanya. Banget. Tapi kalau ada kamu, aku gak terlalu ngerasa sakit. Jawabku gombal. Ih, bisa aja ngegombal di saat sakit juga. Larissa mencapit hidungku gemas. Kan biar gak sedih, kalau melow terus kasihan pembaca, nanti malah ikutan nangis. Hehehe. Semoga gak parah ya retakannya. Dan kamu bisa secepatnya pulih. Aku kangen rumah. Kangen masakin buat kamu. Kangen jahili kamu. Kangen mandi bareng kamu. Kangen syalat berjamaah sama kamu. Pokoknya aku kangen semuanya tentang kamu. Makanya kamu cepat sembuh ya sayang. Celoteh Larissa. Iya, doakan aja ya. Doa istri itu katanya ampuh loh. Apalagi kalau pakai kecupan mesra. Aku pasti cepat banget sembuhnya. Hehehe. Lagi-lagi aku bercanda padanya. Larissa tersenyum. Dia tersipu malu mendengar candaanku. Ya udah. Aku mau syalat dulu di musola. Aku gak bawa mukena soalnya. Larissa turun dari ranjangku. Iya, hati-hati jangan sampai jatuh di toilet. Iya, aku pasti hati-hati kok. Jawabnya. Larissa kembali menatapku. Kemudian. Cuk. Dia memberikanku sebuah ciuman mesra di kening. Semoga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Ini kecupan obat soalnya. Ucapnya dengan senyum manis. Aku tersenyum dibuatnya. Dia sangat romantis. Larissa lalu keluar dari kamarku. Aku memperhatikan hingga tubuh kecilnya benar-benar hilang di telan pintu. Aku merasa hatiku sudah mulai tenang kembali. Melihat Larissa kini ada bersamaku. Aku tak khawatir lagi. Rasa takutku yang saat itu sangat melanda hati karena Larissa diculik. Kini hilang sudah. Larissaku telah kembali. Dan aku tak ingin dia pergi lagi.